Assalamualaikum. Saat ini saya berada di depan Masjid Al-Ghamamah yang terletak di sebelah barat daya Masjid Nabawi Asy-Syarif. Jadi persis di pojok sebelah kanan. Jadi Masjid Nabawi itu menghadapnya ke selatan karena Mekkatul Mukarramah di mana di dalamnya terdapat Baitullah Ka'bah ada di selatan Madinah. Maka Masjid Nabawi menghadap ke selatan. Nah, Masjid Ghamamah ini persis ada di depan sebelah kanan, artinya barat daya Masjid Nabawi. Masjid Ghamamah sesuai dengan namanya. Ghamamah itu dari bahasa Arab yang artinya mendung atau hujan. Masjid ini dibangun pada masa era keemasan kekhalifahan Ottoman atau Turki Utsmani dan menjadi satu bangunan masjid yang sangat megah, sangat mewah. Kita bisa melihat ciri khas bangunan Ottoman itu terdapat pada atapnya, di mana atap masjid ini banyak terdapat pola-pola lengkungan yang itu merupakan perpaduan dari penataan batu bata yang luar biasa. Masjid ini begitu menampakkan arsitektur Islam yang sangat luar biasa pada masanya. Di sebelah kiri depan masjid itu juga terdapat menara yang khas dengan arsitektur Ottoman pada saat itu. Dan keseluruhan dinding dari Masjid Ghamamah ini terdiri dari batu-batu besar yang kokoh yang disambungkan, direkatkan dengan bahan perekat. Kalau kita melihat kelihatannya bahan perekatnya itu dari semacam tanah liat yang luar biasa, tetapi saat ini sudah kalau di sisi barat masih terlihat tanah liatnya, tapi di sini sudah diganti dengan semen semua, dilengkapi. Tapi ini betul-betul kokoh masjidnya, lebih menyerupai benteng pertahanan. Nah, ini jendelanya juga ini masih kayu-kayu asli, kayu-kayu lama. Kalau di sisi barat itu yang untuk balustran, di bawahnya ada kayu-kayu yang masih terlihat kokoh sekali. Saat ini Masjid Ghamamah atau Masjid Mendung ini terletak di depan taman yang suasananya memang indah sekali, dan masjid ini ramai dikunjungi oleh para jamaah haji maupun umroh untuk bertabarruk, untuk mengenang perjuangan Rasulullah. Terlihat di atas itu menaranya, atapnya besar-besar, itu semua adalah bangunan batu bata yang ini masjidnya Siti Nomor ya? Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu masjid di sini dulu Rasulullah Muhammad SAW memimpin sholat istisqa, makanya dinamakan Ghamamah, artinya mendung. Tapi ketika Madinah ini ini ada dari mana, Pak? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, alhamdulillah ya. Jadi ketika dulu kemarau panjang di Madinah, Nabi diminta untuk berdoa agar turun hujan. Di sinilah tempatnya di masjid, maka diabadikan sebagai nama Masjid Ghamamah. Di masjid ini pula Rasulullah dulu memimpin sholat Idul Fitri dan Idul Adha di sini, karena memang dulu sholat itu belum di masjid tapi di Sokhra. Kemudian Jauh di sebelah depan sana itu ada Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq. Ciri khas Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq juga masih khas sekali, bangunan Ottoman di depan sana. Agak karena ini itu Masjid Abu Bakar Asy-Siddiq, di mana dulu di sana pasca Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq juga memimpin sholat Idul Fitri di
tempat tersebut, termasuk ketika memimpin sholat istisqa juga di sana. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa di sanalah sesungguhnya kediaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada. Nah, di sebelah sana, persis di sebelah barat Masjid Nabawi, berarti barat daya, itu Masjid Ali bin Abi Thalib, di mana sebelum berpindah ke Kufah, Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memimpin sholat Idul Adha di sana, di tempat yang sekarang dijadikan masjid. Dan pada riwayat lain disebut bahwa Masjid Ali bin Abi Thalib adalah masjid di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tinggal. Itulah rumah beliau yang masih dapat terlacak. Nah, sementara Sayyidina Umar tidak di sekitar sini tidak ditemukan masjidnya, karena Sayyidina Umar menjadikan Masjid Nabawi Asy-Syarif sebagai pusat kegiatan beliau. Sementara ya Sayyidina Utsman ibn Affan pun juga menjadikan Masjid Madinah Asy-Syarif ini sebagai pusat kegiatan pemerintahan beliau. Dan makam Sayyidina Utsman bin Affan juga terletak jauh di makam Jannatul Baqi, tetapi yang paling jauh karena memang dulu berada di tanah pemakaman milik Yahudi. Dan pada masa Khalifah Umayyah di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, permakaman milik Yahudi itu kemudian dibeli oleh Khalifah Islamiyah dan sekarang menyatu menjadi pemakaman Islam. Tentu ini karena epik sejarah yang kurang mengenakkan tentang Sayyidina Utsman, di mana beliau wafat dalam keadaan dikepung oleh masyarakat Madinah ini oleh demonstrasi yang tidak berujung. Bahkan beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran setelah kediaman beliau dikepung, tidak diberi izin untuk memasukkan makanan dan minuman ke kediamannya. Saya kira inilah Masjid Qomamah dengan keindahan Utsmani yang luar biasa, yang atasnya ini tidak memakai balok gantung, tidak memakai teknologi cor, tapi memakai teknologi tata bata. Dan hampir semua, ya makasih. Enggak. Hampir semua masjid-masjid Ottoman memang bentuknya mirip-mirip seperti ini pada masanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon pamit, saya kebetulan bersama dengan jamaah dari kloter 10 SOC yang berada di Hotel Thayyibah. Pagi ini kita akan bertolak menuju Makkatul Mukarramah. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.